Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Embun Pagi 57. Eh, di video kali ini saya dan istri akan menjawab pertanyaan teman-teman ya, terkait tentang Embun Pagi dan semuanya lah. Kemarin kan saya silakan bertanya di komentar dan sekarang teman-teman udah bertanya. Sekarang kita mau jawab. Ini dari Bapak Dayat Dayat. Hadir satu pertanyaan Mas. Nek kenang adangan pas luar kota aman ora ya? Ini maksudnya kalau kena tilangan, maksudnya ada razia di luar kota aman enggak ya? Alhamdulillah sih pernah ya, waktu itu ada tilangan razia di Indramayu pas waktu mudik Desember, mudik tahun baru. Alhamdulillah sih nggak di stop. Oh, berarti ya insya Allah aman lah. Terus pertanyaan selanjutnya, Etras Family, izin Mas, untuk sekarang apakah bajai masih bersaing dengan moda transportasi lain? Untuk sekarang masih bersaing lah, masih mampu bersaing bajai karena peminatnya masih ada lah. Terus juga mungkin karena unik juga sih ya, memang agak berkurang setelah adanya online. Terus ada juga sekarang angkot yang 0 rupiah Jaklingko, tapi tetap pengguna bajai peminat bajai masih ada kok, karena ya mungkin karena unik, terus gampang juga, nggak ribet, tinggal stop biasanya sih pada mangkal kalau bajai. Oke, next. Tas Agus tanya, kapan pertama ketemu sama ibunya Kenan? Siapa dulu yang menyatakan cinta? Pertama ketemu ya dulu tahun 2018 ya Bu. Iya. 2018 ya, yang menyatakan cinta duluan ya tetap aku. Jadi dulu tahun 2018 aku kerja di pabrik, istri juga kerja di pabrik. Terus kenalnya lewat sosial media, lewat Instagram apa ya Bu? Iya. Ya pokoknya kenal lewat Instagram, terus lanjut ketemu. Oh ya dulu waktu pertama kali ngapel aku naik Vespa. Kirain responnya gimana, ternyata responnya biasa aja. Berarti nggak neko-neko nih Bu Kenan ya. Akhirnya dilanjut seperti itu. Mau ngomong lagi malu. Nah, lanjut. Ini pertanyaannya di sini tapi banyak. Ini bukan pertanyaan kayaknya deh. Iya, dicurhat. Udah, lanjut lagi. Next, Heri Haryadi. Part kuning gitu kalau nggak diisi kir bisa perpanjang STNK nggak Mas? Bapak Heri Haryadi, mohon maaf nih ya. Kalau untuk pertanyaan itu belum bisa jawab karena punya aku juga belum dipajak, ini mati semua. Kir mati, pajak mati, terus plat juga mati. Kemarin sempat pengen dihidupin pajaknya, cuma kemarin ada berita yang jenderal pajak sama anak pajak itu yang kasus itu, jadi males, jadi dibiarin dulu. Next, Casminto hadir Mas. Emang nggak buat narik penumpang ya, hanya buat konten-konten saja ya Mas? Iya Pak, jadi ini bajanya nggak buat narik. Terus juga kalau narik jauh ya, karena kan ini trayek Jakarta, harus ke Jakarta, sedangkan saya di Cibitung Bekasi. Ya memang niat awal beli bajai bukan untuk narik sih, memang untuk dipakai sehari-hari, buat jalan-jalan, buat mudik, nah terus pas punya bajai, terus pikiran punya konten, akhirnya buat konten sekarang. Next, SPK Channel, top speed sampai berapa Bang? Top speed punya saya kan karburatornya udah diganti pakai Karisma ya. Kalau kemarin dicoba di Pantura sih maksimal 60 km per jam. Kalau punya temen saya yang Mas Wahyu itu, yang TVS Box itu, dia kan masih ori, terus masih muda juga, tahun 2018 apa 19 lah. Pokoknya top speednya kalau punya Mas Wahyu katanya bisa kuat 70 km per jam.
Oke. Next, Bapak Arizal. Mas, coba beli mini steam aja pakai nyuci motor atau mobil, lebih enak, lebih irit air. Ya sebenarnya udah punya Mas mini steam, cuma kemarin rusak jadi nggak dipakai. Ada mini steam yang kecil yang pakai adaptor itu, cuma rusak Mas. Next, Bapak Anhar. Sampean kerja apa di Bekasi? Istrinya asli mana? Kerja ojek online, Gojek sama Grab, terus sama jual beli jam dinding antik, jam dinding jadul. Kalau istri asli Cirebon. Cirebon. Next, Bapak Yudhistiro RM Family. Perbedaannya seperti apa Mas sebelum sama sesudah atap dipasang aluminium? Ini kemarin sebenarnya salah ya, beli aluminium foilnya. Harusnya yang ada styrofoamnya, jadi katanya lebih adem. Kalau kemarin kan aku cuma aluminium foil, jadi masih tetap panas. Cuma ya agak mendingan lah, agak mendingan. Next, apa ini? Ibu berarti ya, Ibu Alia Gendis Family. Maaf Mas, mau tanya pekerjaan Mas apa ya? Tadi udah dijawab ya Bu, Iya. ojek online sama jual beli jam antik. Perasaan emang ini ya? Enggak, beda. Oh, beda ya? Beda, Oh, bukan beda. tadi yang ini. Oh iya, sampein ke sini. Oke, next. Ibu Nugraheni KU. Mas, kenapa rumahnya banyak jam dindingnya? Koleksi kah? Lebih tepatnya sih koleksi terus dijual. Saya jual beli jam dinding antik Bu. Nih. Next, Bapak Sigit Studio Channel. Kontrakannya di kawasan industri ya Mas? Bukan Mas, di Cibuntu, seberang Pasar Induk Cibitung, masuk ke dalam. Oke, next, Bapak Agung Wicaksono. Bang, apa aktivitas tiap hari tetap narik bajainya? Enggak Pak, jadi tiap hari ojek online Pak. Bajainya cuma buat jalan-jalan sama buat konten. Next, apa ini? Ibu Mama Srur. Kontrakannya Ibu Bapak ya, Bapak Mama Srur. Kontrakannya Buri TK Nabila yo Mas. Iya Mas, benar, tapi masuk ke dalam Mas. Enggak pas di TK Nabilanya. Pipis. Mau pipis Oke, Kenan? nih, Bapak. Pipis di mana? Oke, saya lanjut lagi. Ini Bapak Cimin atas nama Kang Cilo Kawali. Buat ditanjakan sih kuat kalau bajai saya perjalanan dari Karawang ke Bandung lancar lah. Ini ada teman saya juga nih pakai TVS King. Bapaknya tinggal di Ciamis, di jalannya lumayan tanjakan, kuat kok katanya. Terus di tanjakan Gentong juga lancar jaya. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau bajai pakai kopling ya? Atas nama Bapak Ade Sudrajat. Iya Pak, pakai kopling. Sama personal linknya juga di tangan, jadi kayak Vespa. Atas nama Mas Arif Rahman Hakim. Mas Ulil, kalau perawatan mesinnya gampang nggak Mas? Sama kalau nyari spare partnya, kalau ada kerusakan itu gampang atau susah? Plus harganya mahal atau murah? Perawatannya gampang Mas, seperti merawat motor biasa, karena kan mesin motor 4 tak. Terus kalau nyari spare partnya gampang juga kok, apalagi sekarang zaman online ya, di online shop itu banyak. Kalau tinggal di Jakarta sih gampang, banyak bengkel spare part yang jual spare part bajai sama roda 3 banyak kok. Harganya mahal atau murah? Harganya standar lah Mas, nggak terlalu mahal juga, malah hampir sama kayak motor biasa, nggak mahal kok. Atas nama Bapak Vicky Sukma. Om, saya mau tanya, kalau bajai TVS King itu top speed berapa? Ya itu Om tadi udah dijawab, sekitar 70 kalau punya teman saya. Kalau punya saya kan udah diganti pakai karbu karisma, jadi cuma 60 km per jam.
Nih Mas Ali Febri hadir Mas dari Kroya. Mau tanya Mas, awal mula ketemu istri itu di mana? Awal mula ketemu istri ya di Cikarang Mas. Jadi istri kerja di kawasan Cikarang, saya kerja di kawasan Cibitung, terus kenalnya lewat Instagram waktu itu. Terus aku ngapel ke sono, naik Vespa dulu ngapel pertamanya. Seperti itu Mas. Ibu Novita Plo, ada bajai lain yang parkir di kontrakan situ? Enggak ada Bu, cuma TVS saya doang kok. Bapak Purwadi, Mas kalau dari Purwokerto nanjak daerah Buntu kuat nggak Mas TVS King? Kuat kok Pak. Punya saya aja ibaratnya yang mesinnya kurang bagus banget juga kuat, cuma ya agak ngeden. Tapi kalau yang masih bagus mah pasti kuat. Bapak Ahmad Fauzi, SIM-nya pakai SIM apa Mas untuk bisa mengendarai bajai? Pakai SIM A. Kalau sekarang di kampung-kampung pakai SIM A, terus ada juga yang pakai SIM A sih. Kecuali dulu kalau di Jakarta katanya ada SIM khusus bajai. Cuma sekarang udah nggak mengeluarkan, jadi nggak tahu kalau di Jakarta kayaknya nggak pada pakai SIM deh. Tapi kalau di kampung kemarin aku nanya pakainya SIM A. Abang Rido, Mas, bening buat narik penumpang enggak Mas, jadi memang cuma buat jalan-jalan sama buat konten aja, buat dipakai pribadi lah. Ibu Widiawati, anak tetap dalam pengawasan ya? Ya siap Bu, terima kasih Bu. Mas Aziz Rifan, Bang kalau bajainya diganti plat hitam bisa enggak? Makasih. Kalau beli bekas angkutan Jakarta kan plat kuning, kalau sekarang dirubah plat hitam udah nggak bisa. Jadi kalau dulu sih katanya bisa, cuma sekarang udah nggak bisa karena dari disubnya apalah udah nggak mengeluarkan lagi. Jadi udah nggak bisa Mas. Kalau mau plat hitam ya beli baru kayaknya bisa Mas di dealer TVS Jogja. Mas Rizky Adityo, Mas atapnya dimodifikasi diganti plat besi jadi kayak mobil Mas. Jadi kayak mobil Mas, bisa lihat YouTube aja di India, modifikasi eksterior dan interior jadi kayak mobil, unik ya. Kayaknya tetap unik kan ori seperti ini Mas. Kalau yang dimodifikasi kayak di India, kayaknya bukan di India deh, itu yang di Peru kayaknya. Itu juga bukan besi kayaknya, itu pakainya fiber. Memang bagus, cuma di Indonesia belum ada yang bikin, jadi tetap masih senang pakai kayak gini lah. Ayo Bu sini Bu. Nih, udah dulu coba nih ini. Ini STNK-nya udah aku siapin juga. Bapak Zainal Orari, Kang Ulil TVS King 2014 kena berapa pajak tahunan kalau boleh tahu? Pajak tahunannya untuk PKB-nya 56.900, untuk SWD KLJJ-nya 35.000. Jadi totalnya pajak tahunan 91.900. Murah kok Mas kalau plat kuning. Ini tahun 2000, TVS tahun 2014. Next, Bapak Agus Uzman, salam sehat Mas, barakallahu fiik. Nek uli ngerti kerjaannya sampean sehari-hari ini apa Mas? Matur kesun. Kerjaan sehari-hari ojek online sama jual beli jam antik Pak. Tadi udah dijawab Pak. Oke, next, Bapak Aris Adrianto, Mas Ulil sampean wis pirang tahun gawe TVS King-e sing sampean gawe konten kui, terus kilometer speedometer wis piro Mas angkane? Semangat Mas, sehat selalu sekeluarga nji. Amin, makasih Mas. Udah
setahun lebih lah. Januari kemarin udah setahun. Iya, soalnya beli Januari 2022. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya setahun 4 bulan lah. Kalau speedometernya sih baru 51.000 lah. Cuma kan kemarin juga pas aku beli itu speedometernya mati, baru dihidupin lagi. Oke, next Bapak Amir Novel. Boleh diceritain Mas filosofi Embun Pagi 57 itu awal mulanya gimana? Oh, ini Mas Amir yang kemarin main nih. Terima kasih Mas kemarin udah mampir sama keluarganya. Filosofi Embun Pagi jadi awalnya intinya aku punya Vespa, terus Vespanya kan di depan kontrakan terus, takut hilang, terus kepikiran buat dijual. Tapi kalau dijual buat buat beli apa, terus lihat di marketplace ternyata lihat bajai biru kok murah gitu kan, sekitar murah-murah lah. Akhirnya aku bilang sama istri, Vespanya dijual aja buat beli bajai boleh enggak? Terus istri setuju. Akhirnya setelah beli bajai terus kepikiran pengen bikin konten Mas. Nah, bikin konten YouTube, konsepnya bajai. Nah, terus bingung kan nama YouTube-nya apa ya. Nah, sedangkan aku udah punya nama Embun Pagi itu dari nama toko online. Jadi nama toko online jam antik saya, nama toko onlinenya Embun Pagi. Akhirnya udahlah dikasih nama Embun Pagi juga. Terus tambahan angka 57 ya cuma singkatan maju, jadi Embun Pagi 57. Kalau jauh lagi kenapa Embun Pagi padahal toko jam kok namanya Embun Pagi? Karena belanja jamnya itu pagi-pagi, ke Pasar Loak Jakartanya itu pagi-pagi, jadinya dengan nama Embun Pagi. Seperti itu. Oke, next Bapak Izan Abdillah. Kalau di Jawa Timur dealer TVS atau bajai di mana? Tolong kalau teman-teman tahu beritahu saya. Thanks. Kalau di Jawa Timur kurang tahu ya. Setahu saya sih yang lagi rame di YouTube sama di YouTube yang di Jogja sama yang di ini. Yang di Jogja sama di Semarang dealer TVS. Bilang. Next, Bapak Sastra Kuning, izin tanya Mas untuk Q&A besok Mas. Ceritain dong Mas, bisa dapat TVS King itu bagaimana ceritanya dan dapat harga berapa di situ? Itu kan masih plat kuning ya. Kalau diterusin narik trayek apakah diperbolehkan? Terima kasih sebelumnya. Dapat TVS-nya ya nyari di grup-grup jual beli bajai di grup Facebook. Terus datang ke Jakarta, terus dapatnya juga dari maklar dulu. Dulu murah sih, pas waktu masih corona murah. Aku beli bahan 7.200.000, tapi buat ngerapihinnya, buat benerin mesinnya kalau sampai sekarang di total ya udah habis 5 jutaan. Jadi totalnya lumayan. Plat kuning ya, masih plat kuning. Mau buat narik masih bisa Mas, cuma kan trayeknya ini Jakarta, jadi nariknya di Jakarta. Kalau di Bekasi nggak boleh. Next, CCTV jalur pinggiran OI. Aku mau tanya Om, part di bajai TVS ini yang sering rusak part apa Om dan cara mengatasinya bagaimana? Kalau yang sering ngerusak apa ya? Alhamdulillah sih punya aku jarang, karena kan bukan dipakai buat sehari-hari narik ya, jadi kurang paham juga. Coba nanti aku tanyain ke supir-supir bajai yang sering rusak apa. Kalau punya saya jarang dipakai sih, jadi yang part sering rusaknya apa kurang paham juga. Terus saya kan juga baru megang setahun 4 bulan. Oke, next Bapak Imam Saiful Bahri, mohon dijawab Mas untuk Q&A, apakah bajai TVS King mesinnya bisa PNP sama bajai Qt Pulsar? Maksudnya sama, bisa dikawin silang partnya Mas? Makasih Mas. Oh, kayaknya nggak bisa ya, karena kan TVS King sendiri, Bajaj juga sendiri, jadi nggak bisa. Mungkin kalau Bajaj dengan Bajaj bisa, tapi kalau TVS King sama Bajaj beda, karena kan beda merek. Tapi kalau ada yang tahu juga bisa dikawin silang sama motor Jepangan juga kok. Oke, next Bapak Guru Emprit, awal mula kepikiran beli bajai untuk mudik dan jalan-jalan itu gimana Mas? Apa awalnya rencana beli itu untuk usaha angkutan? Ya itu intinya awalnya
Saya punya Vespa di depan kontrakan, nggak dimasukin takut hilang. Terus lihat-lihat di marketplace, lihat bajai biru kok murah. Terus aku izin sama istri, Vespa yang di depan kontrakan dijual aja buat beli bajai gimana. Jadi niatnya memang sebenarnya beli bajai ya buat jalan-jalan sama buat pribadi, lainnya buat pribadi. Terus kepikiran bikin konten, akhirnya bikin konten. Oke, next. Bapak Bagus Kusairi, penghasilan tiap hari berapa Mas kalau boleh tahu jadi supir bajai, dan apakah banyak peminatnya yang mau naik bajai? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih jika mau berkenan menjawabnya. Semoga Mas dan sekeluarga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Terima kasih Mas Bagus. Penghasilan dari narik bajai kurang tahu ya, karena nggak narik bajai sih. Kalau peminatnya masih tetap ada kok, peminat bajai di Jakarta masih tetap ada, karena unik sama nggak ribet juga intinya. Next, Bapak Heru Tulungrejo, Mas Ulil kerjanya jadi ojek ya lah. Terus motor yang dipakai buat ngojek itu motor apa? Gak pakai TVS King aja? Motor yang dipakai buat ngojek pakai Vario. Kalau narik pakai TVS King takutnya nanti penumpangnya nggak mau turun ya kan, malah keenakan. Pesennya motor malah datangnya bajai kan, malah nanti malah seneng. Next, Kuntilanak Tengil, Mas beli TVS King di mana? Belinya di Jakarta, banyak kok di Bulbul Bajai. Terus di grup jual beli bajai juga banyak kok sekarang di Facebook. Next, Bapak Acil, Cibitungnya ngendi Mas? Cibuntu Mas, seberang pasar induk Cibitung, masuk ke dalam. Next, Bapak Heru Tulungrejo, Mas yang tadi ya. Jujur aja ya Mas, aku itu pengen banget punya bajai. Yang aku mau tanyain, dukanya punya bajai bekas itu apa ya Mas? Tolong dijawab please. Ya, punya bajai suka dukanya kalau menurut saya, karena saya senang jadi banyak sukanya. Kalau dukanya ya sebenarnya banyak, namanya bajai bekas kan. Kadang ya itu ada aja yang ibaratnya yang nggak diduga lah kerusakannya. Padahal kan selama ini aman-aman aja, ternyata kok rusak. Kayak yang kemarin aku mogok, namanya bekas ya kan. Tapi kalau seneng kan tetap nggak ngaruh lah, tetap senang aja. Iya. Next, Bapak Hasan Hussein, ada rencana nggak Bang bikin TVS King Camper Van? Soalnya Masnya suka camping. Ada rencana Mas, nanti doain aja biar anggarannya ada, nanti kita bikin TVS Camper Van. Oke, next, Bapak Sandi Irawan, saya mau tanya Mas, TVS Masnya apakah dipakai narik penumpang nggak Mas? Atau milik pribadi yang dipakai buat hobi aja? Makasih Mas, saya mengikuti semua video Masnya. Nggak dipakai narik Pak, buat dipakai pribadi. Terima kasih Pak. Mas Vicky Febrian, kasih kepetan belakang Mas. Udah ada Mas, kepet airnya udah ada kok di belakang. Kalau dibikin yang gede di belakang belum kepengen Mas. Bapak Irwan Buk, kalau nggak salah Masnya terpaksa masih pakai plat kuning karena ribet kalau ganti plat hitam atau putih. Jadi sehari-harinya TVS-nya digunakan sebagai kendaraan niaga atau hanya kendaraan pribadi saja ya. Betul sekali Pak. Emang kalau bekas plat kuning itu malah sekarang udah nggak bisa dirubah jadi plat hitam. Terus hari-harinya memang TVS-nya dipakai buat pribadi. Bapak Wawan Channel, salam kenal Bang Ulil. Saya mau nanya Bang, kapan-kapan bisa ngonten di daerah Pekalongan Bang, review kota yang terkenal batik dan sego megononya. Salam dari Pekalongan. Ya Mas, salam dari Cibitung Mas. Doain aja Mas biar rezekinya lancar, biar nanti Embun Pagi 57 bisa keliling Indonesia. Siap nggak keliling Indonesia? Siap dong lah. Ceritain dari awal Mas sampai kepikiran untuk beli bajai. Ya itu Mas, tadi udah dijawab. Intinya beli bajai, jual Vespa dulu, terus lihat di marketplace bajai biru kok murah, akhirnya beli bajai biru. Terus udah beli bajai, akhirnya kepikiran bikin konten, dan sampai saat ini. Bapak Amin Sutanto dan Amira,
upgrade baja ikut mas, habis itu di review sama kayak gini. Doain aja mas biar anggarannya ada. Terus nih Bapak Tukimin Sandiman nih dari Belanda. Terima kasih Pak Min. Mantap Mas baca wis bunga dibersih yo bening Mas. Salam yo bukenan Mas. Waalaikumsalam. Bapak Luis channel. Semangat terus Kang Mas Mbak Yu. Kapan-kapan review peralatan masaknya dong seperti kompor dan gas mininya. Ya nanti kapan-kapan di review. Langsung aja dijawab di sini sih. Kompornya sama gasnya jadi aku seringnya beli di Pasar Loak di Jakarta kalau lagi pas belanja jam. Jadi beli kompor itu. Murah kok, beli waktu itu 30.000 udah sama gasnya. Ya namanya bekas, murah. Yang penting masih berfungsi dengan baik. Betul. Next, Bapak Agus Makmur, Mas ceritain awal mula ketemu istri. Tadi udah ya awal mulanya. Udah. Intinya kenal dari Instagram. Next, Bapak Tino, ngontrak daerah mana? Tadi udah dijawab juga Mas. Cibuntu seberang Pasar Induk Cibitung. Next, Cis apa Bapak apa Ibu? Assalamualaikum Mas Ulil, mau tanya untuk pajak bajai per tahun berapa ya, dan spill alat masak dan campingnya dong. Tadi udah ya? Tadi udah dijawab juga. Pajaknya per tahun cuma murah kok. 91.900. Kalau untuk kirnya kurang paham. Belum pernah ngekir juga sih. Peralatan campingnya juga murah, beli di Pasar Loak cuma 30 ribuan. Itu alat masak, campingnya beli di online. Oh apanya? Kan tadi alat masak. Oh iya. Tendanya beli di online di Shopee 160.000 ya Bu? Iya, ternyata segitu kemarin dicek. Baru dicek. Next, Bapak Andri Putra, wah barusan dengar berita tahun depan Korlantas dan Polda Metro Jaya akan melarang masyarakat mudik memakai bajai dan kendaraan roda 3, motor, gerobak dan lain-lain. Oh iya, aku juga udah denger itu beritanya kemarin muncul di YouTube. Sebenarnya larangan mudik naik bajai atau roda 3 itu sudah lama ya Mas. Cuma kan ya itulah beritanya itu rame terus sepi lagi. Tapi tetaplah namanya orang Indonesia kan, ada peraturan tetap ada melanggar. Kadang juga yang bikin peraturan juga melanggar ya kan. Jadi ya tahun depan insya Allah tetap mudik naik bajai. Soalnya ya itu kadang di Indonesia bikin peraturan ada solusinya, cuma solusinya ribet. Ini kan peraturannya kan besok dilarang mudik naik bajai sama roda 3. Nanti dialihkan ke bus gratis. Ya itu biasanya tetap ribet lah, naik bisnya jauh apa di mana kan. Jadi ya kalau alasan safety bajai tidak dirancang untuk kendaraan jauh, ya sebenarnya di India aja pada dipakai jarak jauh. Dipakai pribadi juga kok di India. Terus kita Indonesia ya, bukan India. Enggak, di negara asalnya. Ya baik. Terus apa? Alasan safety-nya katanya kurang cepat lah. Nanti kalau kecepatan salah lagi ya kan, serba salah pokoknya. Udahlah nggak mau cerita panjang-panjang. Ayo lanjut. Oke lanjut. Next, Bapak Samsudin mau tanya, sebenarnya kerja jenengan tukang narik bajai atau bukan ya, karena nggak pernah lihat konten lagi bawa penumpang bajai. Tadi udah dijawab juga sih. Enggak narik bajai Pak, cuma buat dipakai pribadi sama bikin konten. Nih next, Bapak Akinoer, kalau benar diterapin larangan bajai pulang kampung oleh pihak kepolisian, saya doakan semoga Embun Pagi 57 bisa upgrade ke bajai cute biar subscriber tetap bisa nikmatin konten Embun Pagi 57 yang sangat menghibur dan inspiratif. Sukses selalu buat Embun Pagi 57. Ya terima kasih Mas doanya. Nanti apa? Kalau misalkan tahun depan masih pakai roda 3 TVS King, ya tetap kita mau dipakai roda 3. Ini Bapak Yugo Asniningpura nanya umur Mas.
Umur saya 32, umur istri 27. 27. Kan yang ditanya kamu ya. Terus cerita gimana bisa ketemu istri gimana? Ya itu tadi udah dijawab Pak. Ketemunya kenalnya di Instagram. Bapak Panda Fans Base. Mas coba spare part beli di TVS Jogja, IG-nya TVS spare part, bisa online. Saran saya sih karbu sama blok standarin lagi aja biar jangka panjang awet. Kalau udah di oversize nggak bisa jarak jauh yang cepet turun mesin terus. Ya siap Mas, terima kasih masukannya. Bapak Ahmad Maulana, istri orang mana Mas? Orang Cirebon Pak. Dan awal ketemunya di mana? Awal ketemunya di Cikarang Mas, Pak. Awal ketemunya di Cikarang Pak. Mas apa Pak? Awal ketemunya di Cikarang, awal kenalnya di Instagram. Siapa yang mulai duluan? Atas nama Sworo Budoyo Magelang. Itu pakai mic yang di kaos. Itu pakai apa mic yang di kaos Mas? Pakai mic Saramonic ya. Kayak gini nih. Mic Saramonic. Ini cuma satu kemarin, yang satu jatuh, harganya lumayan jadi belum benerin lagi. Kemarin pas pulang kampung Desember jatuh terus kelindes truk. Jadi tinggal satu. Oh Desember ya? Iya Desember, pas mudik Desember. Oke, mungkin itu saja teman-teman semua. Pertanyaan teman-teman sudah kita jawab. Semoga jawaban kita memberi jawaban yang selama ini teman-teman pertanyakan. Terus apa lagi ya? Oh ya, besok konten-konten berikutnya barangkali ada yang mau ngasih saran, silakan tulis di komentar. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selalu mendukung dan mendoakan Bun Pagi 57. Terima kasih banyak. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tayangan-tayangan Bun Pagi 57 bisa menghibur teman-teman semua. Saya sih sama istri senang banget ya. Jadi tayangan-tayangan Bun Pagi 57 itu berdampak positif lah buat kita semua. Yang kita pikir konten-konten kita itu biasa aja, ternyata dampaknya alhamdulillah positif. Terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih banyak, terus dukung kami. Oke, mungkin itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Coba Bu, ngeplay nggak? Ini merah lagi.